Selamat pagi untuk kelas 10. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menyelesaikan tugas dan belajar yang terutama adalah pelajaran sekarang adalah anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi yang lanjutan. Jadi bab 1 sudah selesai. Saya akan lanjutkan dengan bab 2 yang judulnya adalah sistem kerangka dan sistem kerangka dan kerangka otot. Jadi ada kerangka, ada otot. Terbagi dua. Kenapa kerangka? Karena kerangka itu adalah tulang. Sedangkan otot itu adalah kalau bahasa medis disebut dengan muskulus. Ada dua bagian. Nanti kita akan terangkan sedikit-sedikit satu persatu. Mudah-mudahan bisa lanjut. Oke. Ya, susunan kerangka di dalam tubuh kita itu terdiri dari susunan berbagai macam tulang. Tulang yang banyaknya kira-kira kalau kita hitung menurut perhitungan ada sekitar 206 buah tulang. Yang satu sama lainnya saling berhubungan yang terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah tulang muka atau wajah. Jadi kalau bahasa salon dibilangnya facial, fascia. Jadi kalau ke salon tuh namanya facial, jadi membersihkan muka. Itu jumlahnya ada 14 buah. Walaupun kecil-kecil itu jumlahnya ada 14. Yang kedua adalah tulang telinga dalam. Itu jumlahnya ada 6 buah. Yang ketiga ada tulang yang membentuk tulang belakang dan gelang pinggul. Itu kalau dihitung jumlahnya ada 26 buah, jadi banyak sekali ya. Yang keempat adalah tulang-tulang anggota yang berbentuk lengan. Artinya lengan itu tangan, ada anggota gerak atas. Kalau lengan itu adalah anggota gerak atas. Sedangkan kalau kaki adalah anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu jumlahnya ada 64 buah. Saya juga nggak pernah ngitung itu. Yang kelima ada tulang-tulang yang membentuk kaki. Yang tadi saya bilang adalah anggota gerak bawah. Jumlahnya ada 62 bawah. Jadi anggota gerak atas adalah lengan, anggota gerak bawah adalah kaki, mulai dari paha sampai ke bawah. Sedangkan gunanya kerangka sendiri adalah memberikan untuk bentuk pada bangunan tubuh. Jadi tulang itu sangat perlu karena memang tulang itu manusia perlu tulang. Karena kalau nggak ada tulang nanti merayap, ya. Ya, yang A, tulang kepala atau tengkorak. Tengkorak otak terdiri dari beberapa tulang, yaitu yang dihubungkan satu sama lain oleh tulang-tulang bergigi yang disebut dengan sutura. Jadi sutura itu adalah sambungan antar tulang sama tulang. Di otak itu ada batasnya. Jumlahnya ada 8 buah, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah gubah tengkorak. Itu bagian pertama adalah gubah tengkorak, terdiri dari tulang-tulang. Yang pertama adalah os frontalis. Os frontalis, front itu berarti depan. Jadi tulang-tulang kepala, tulang tengkorak bagian depan, yaitu di dahi. Yang kedua adalah os parietal. Os parietal itu adalah tulang yang terdapat yang melindungi ubun-ubun. Yang ketiga adalah os occipital, yaitu tulang kepala bagian belakang yang terletak di bagian belakang kepala. Sedangkan yang kedua adalah dasar tengkorak, terdiri dari tulang-tulang yang disebut dengan os sphenoidale atau tulang baji. Yaitu tulang ini terdapat di tengah-tengah dasar tengkorak. Yang ketiga adalah samping tengkorak,
dibentuk oleh tulang-tulang pipis, tulang pelipis maksud saya, yaitu os temporalis, dan sebagian dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang baji terdapat di bagian kiri dan kanan, samping kepala, dan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian tulang karang atau squamosa. Yang kedua adalah bagian tulang keras atau os petrosum. Yang ketiga adalah bagian mastoid, terdiri dari tulang yang mempunyai lubang-lubang yang halus, yang berisi udara, dan mempunyai tajuk berbentuk seperti puting susu, yang disebut dengan prosesus stiloid. Itu yang dimaksud dengan bagiannya. Yang B adalah tengkorak wajah. Adalah bagian ini pada manusia berbentuk lebih kecil daripada tengkorak otak. Di dalamnya terdapat rongga-rongga yang berbentuk rongga mulut atau capum oris, rongga hidung atau capum nasi, dan rongga mata atau orbita. Dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah bagian hidung, terdiri dari os lacrimalis atau tulang mata. Yang kedua adalah os nasalis, adalah tulang hidung yang membentuk batang hidung sebelah atas. Dan yang ketiga adalah tulang os concha nasalis, yaitu tulang karang hidung terletak di dalam rongga hidung berbentuk berlipat-lipat. Yang keempat adalah septum nasi, yaitu sekat. Jadi septum itu artinya sekat. Sekat rongga hidung adalah sambungan antar tulang yang tipis. Itu yang dimaksud dengan sekat. Kalau kita misalnya ada disebut dengan peradangan hidung, peradangan rongga hidung adalah disebut juga sinusitis. Tapi kalau peradangan di rongga mulut namanya stomatitis. Tapi kalau peradangan di dalam rongga telinga namanya otitis media. Itu nama penyakitnya. Yang kedua adalah bagian daripada rahang. Terdiri dari yang pertama adalah os maxillaris, yaitu tulang rahang atas. Terdiri dari tulang bagian apa nih Tan? Bagian kiri dan kanan. Jadi tulang rahang itu kiri dan kanan. Untuk apa sih gunanya tulang rahang? Yaitu untuk tumbuhnya gigi. Jadi rahang atas. Yang kedua adalah di bawah os maxillaris terdapat satu taju, tempat melekatnya urat gigi, dan disebut dengan prosesus alveolaris. Yang ketiga adalah os palatum. Ada 2. Os palatum itu adalah tulang langit-langit. Ada palatum durum, ada palatum mole. Ada yang keras, ada yang lembek. Yang keempat adalah os mandibularis, yaitu tulang rawan bawah. Banyaknya ada 2 buah, kiri dan kanan, menjadi satu, yaitu di pertengahan dagu. Yang kelima adalah os hyoid, yaitu tulang lidah. Letaknya agak sedikit terpisah daripada tulang-tulang yang lain, yaitu terdapat di pangkal leher di antara otot-otot leher. Yang ketiga adalah kerangka dada, yaitu dibentuk oleh susunan tulang-tulang yang melindungi rongga dada. Terdiri dari 3. Yang pertama tulang dada, sternum. 2 adalah melindungi alat yang halus yang ada di dalamnya, yaitu sumsum tulang belakang. Sedangkan yang ketiga adalah tempat melekatnya tulang iga dan tulang panggul.
Yang keempat adalah menentukan sikap tubuh. Jadi sikap tubuh itu akan dilihat dari tulang belakang. Karena tulang belakang itu biasanya kalau ada kelainan, ada yang berbentuk skoliosis, ada lordosis, itu adalah ada sedikit kelainan dari susunan tulang belakang. Sedangkan bagian-bagian tulang belakang, ruas tulang belakang, yang pertama adalah vertebra cervicalis. Cervical itu adalah leher, jumlahnya ada 7 ruas. Yang kedua adalah vertebra thoracalis, punggung, jumlahnya ada 12. Yang ketiga vertebra lumbalis atau pinggang, jumlahnya ada 5 ruas. Keempat vertebra sacralis, yaitu tulang kelangkang, jumlahnya ada 5. Dan terakhir ada vertebra coccygealis atau tulang ekor, jumlahnya ada 4. Itu adalah susunan di tulang belakang. Sedangkan kerangka anggota gerak di atas dibentuk oleh 2 tulang, yaitu scapula atau tulang belikat di belakang kita ini, punggung, dan clavicula atau tulang selangka, yaitu yang di depan. Yang pertama ada scapula atau tulang belikat, terdapat di bagian punggung sebelah luar. Atas mempunyai tulang iga 1 sampai iga 3. Bentuknya hampir segitiga. Sebelah atasnya mempunyai bagian yang disebut dengan spina scapula. Yang kedua adalah clavicula, adalah tulang selangka. Kalau kita lihat di sini adalah di paling depan. Kalau kita buka sedikit baju ke bawah ada kelihatan dada itu. Bentuknya panjang seperti bengkok, harus menyerupai tulang. Yang berikutnya adalah tulang humerus. Tulang humerus itu adalah tulang pangkal lengan bagian atas. Jadi kalau kita buka baju itu ada lengan atas, ada lengan bawah. Mempunyai tulang panjang seperti tongkat. Bagian yang mempunyai hubungan dengan bahu. Bentuknya bundar, berbentuk mempunyai kepala sendi yang disebut dengan caput humerus, berarti letaknya di paling atas. Sedangkan yang berikutnya adalah ulna. Ulna itu adalah tulang hasta. Tulang hasta itu adalah tulang yang ada di bawah, yang lengkungannya sejajar dengan tulang jari. Jadi tulang bagian bawah itu adalah ada 2. Tulang lengan bagian bawah ada 2. Yang pertama tulang ulna, yang kedua adalah tulang radius. Tulang ulna adalah tulang yang di belakang yang sejajar dengan jari, kelingking. Sedangkan yang radius adalah yang sejajar dengan ibu jari. Jadi kalau misalnya patah tulang lengan bawah, itu harus dua-duanya. Kalau patah satu bisa, patah dua-duanya bisa. Itu yang dimaksud dengan lengan bawah. Sedangkan humerus hanya 1. Jadi kalau patah aja, 1 aja. Yang berikut adalah kerangka. Kerangka anggota gerak bagian bawah. Sedikit lagi, tulang ekstremitas bawah atau anggota gerak bawah dikaitkan pada batang tubuh dengan perantara gelang panggul terdiri dari 31 pasang tulang. Yang pertama adalah tulang koksa, yaitu tulang pangkal paha. Ini ada kita belajar nanti bagian-bagian daripada tulang paha. Yang kedua adalah femur. Femur itu adalah paha, berarti tulang paha yang paling panjang. Yang kedua ada tibia, yaitu tulang kering. Jadi kalau kita pegang tulang bagian bawah di kaki itu ada yang di depan, itu yang disebut dengan tulang kering. Yang berikutnya adalah fibula. Jadi fibula itu tulang betis bagian belakang. Di kaki itu ada, di kaki bagian bawah itu ada 2 tulang, ada tibia, ada fibula. Sedangkan setelah itu turun itu adalah yang disebut dengan patella. Patella itu adalah tempurung lutut. Gunanya apa? Untuk menyambungkan antara paha sama tulang yang ada di bawahnya, yaitu tulang kering. Yang berikut ada
tarsalia, yaitu tulang-tulang pangkal kaki. Tulang-tulang pangkal kaki, daerah-daerah seperti daerah pergelangan kaki. Kemudian adalah yang disebut dengan metatarsal. Metatarsal ada jumlahnya banyak. Itu adalah tulang-tulang yang terdapat pada telapak kaki. Yang terakhir adalah falang. Falang itu adalah ruas-ruas jari yang ada di jari-jari kaki. Oke, sedikit lagi. Os femur. Femur itu paha. Merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar di dalam tubuh kerangka pada bagian pangkal yang berhubungan dengan osteobulum yang membentuk kepala sendi yang disebut dengan caput femoris. Jadi kalau ada sendi di paha itu biasanya ada, itu bisa diganti kalau patah, diganti dengan kepala sendi palsu, adalah bagian atas, itu yang berhubungan sama rongga panggul. Yang kedua ada os tibialis dan fibularis, itu adalah kaki bagian bawah, itu merupakan tulang pipa yang terbesar sesudah tulang paha, yang membentuk persendian antara lutut dengan paha. Pada bagian ujung terdapat tonjolan yang disebut os malleolus lateralis atau mata kaki. Jadi kalau kita pegang di bagian bawah itu ada yang nonjol mata kaki, ada mata kaki luar, ada mata kaki bagian dalam. Ya, jadi itulah kira-kira kita sudah belajar tentang kerangka dan tulang. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.